Mari saudara-saudara kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya pembacaan Alkitab dan pengajaran menjadi pedoman dan pegangan bagi kami dalam refleksi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Efesus pasal 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui darinya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesatanku karena kesesatanku itu adalah kemuliaan. Demikian saudara-saudara tentang surat Efesus, surat kepada jemaat di Efesus. Jadi surat Efesus itu ditulis sekitar tahun 80 atau 85, tidak lama setelah penginjil Lukas menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Beberapa pekan yang lalu kita membaca Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus yang kemudian juga Paulus berhadapan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka dipanggil ke rumah orang bukan Yahudi. Mereka turun pada panggilan itu, undangan itu. Mereka masuk ke rumah orang Yahudi, duduk makan bersama dengan mereka. Lalu kesaksian Petrus dan Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus juga tercurah kepada orang-orang bukan Yahudi itu, sama seperti dulu Roh Kudus juga tercurah atas kita. Itu kesaksian Petrus dan Paulus yang tentu saja menimbulkan persengketaan, konflik, ketidaknyamanan di antara orang-orang Yahudi, juga di antara para rasul yang lain di luar Petrus dan Paulus. Pertama adalah ketika mereka datang masuk ke rumah orang Yahudi, makan bersama ke rumah orang non-Yahudi, masuk ke rumahnya dan makan bersama dengan mereka. Lalu yang kedua, ketika Petrus bersaksi
bahwa Roh Kudus juga tercurah ke atas orang-orang bukan Yahudi itu sama seperti kita dulu mengalaminya. Jadi rupanya dua pengalaman itu menggoncangkan, membuat konflik, membuat tidak nyaman orang-orang Yahudi dan para rasul, bahwa karunia Allah juga diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi karunia Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi yang Kristen, itu juga menarik ya. Karena harus ada dua kriterianya, itu Yahudi dan kemudian percaya kepada Kristus, Kristen. Tapi yang Petrus dan Paulus alami, karunia Allah itu juga tercurah kepada orang-orang non-Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, yang tentu saja bukan Kristen dan tidak menjadi Kristen, tidak menjadi Yahudi. Jadi menarik, saudara-saudara. Jadi situasi seperti itu tahun 75, 70, 75, 80. Itu situasi jemaat bola-bola ketika berhadapan dengan orang-orang bukan Yahudi. Jadi pada waktu itu masih ada paham bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi yang kemudian dipilih Allah menjadi Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah orang Yahudi. Gak mungkin orang Kristen bukan dari orang Yahudi. Gak semua orang, kebanyakan orang Yahudi aja bukan Kristen, apalagi yang bukan Kristen. Kebanyakan orang Yahudi itu bukan Kristen. Kebanyakan orang Yahudi aja gak tercurahkan Injil Allah itu, apalagi orang bukan Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, orang-orang yang lain, orang-orang berbahasa Arab dan sebagainya. Tidak masuk akal. Lalu hampir sejaman dengan itu, setelah Injil Lukas menulis itu, kita juga membaca di surat Efesus ini. Surat Efesus tahun 75, tahun 80, jauh, sekitar 20 tahun setelah Paulusnya mati. Nah, mungkin lah bagaimanapun logikanya bukan Paulus yang menulis, walaupun penulis surat mengakui ini memang Paulus ya, tapi penelitian bukan Paulus, sudah lama Paulusnya mati. Dengan kecuali kalau saudara-saudara percaya bahwa orang mati bisa menulis surat. Lalu menyatakan gambaran seperti itu, pasal 3 ini susah sekali kita baca, kecuali kalau kita membaca bagian sebelumnya, seperti yang ditulis oleh penulis surat. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi kita harus membaca di bagian atasnya ini tentang apa, di pasal 2 itu, dan pas sesudah bagian yang kita baca, sebelum dan sesudahnya penting, itu menyatakan konflik itu ketika Injil itu juga diterima dan dialami oleh orang-orang bukan Yahudi, oleh orang-orang non-Yahudi. Konflik. Paulus kemudian penulis surat Efesus ini menjelaskan kepada orang-orang bukan Yahudi, kamu itu sekarang bukan lagi orang asing, tapi kamu sudah menjadi dengan satu dengan kami dan sebagainya. Yang di pasal kedua itu dijelaskan, karena kamu ikut bersama dengan kami dan sebagainya, bla bla bla. Itu mudah. Yang sulit adalah ketika penulis surat ini menjelaskan kepada jemaat asuhan Efesus, jemaat Efesus sendiri. Itu yang paling sulit. Jadi menjelaskan kepada orang lain mereka mendapatkan Injil itu jauh lebih mudah. Tapi yang sulit ketika menjelaskan jemaat Kristen sendiri bahwa orang lain itu mendapatkan Injil sama seperti kita. Orang lain itu mendapatkan kasih karunia juga sama seperti kita mendapatkan itu. Itu yang sulit. Makanya di sini dikatakan itu Allah yang menerima itu orang yang berhikmat, orang yang bisa memahami bahwa Allah berturut bekerja kepada orang-orang lain yang bagi kita sebetulnya Allah tidak memilih. Itu sebuah hikmat yang dalam. Hikmat itu berabad-abad dari dulu disimpan, menjadi sebuah misteri. Itu bahasa Yunani itu, kemudian rahasia itu terungkap, ya, misteri. Sakramen misteri itu sama jadi sesuatu yang terungkap. Kemudian bahwa sekarang seharusnya kita berpikir, kata penulis surat, tidak seperti berabad-abad yang lalu. Sekarang kita berpikir bahwa kasih karunia Allah itu juga dapat dialami
oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau belum bisa terima itu, hikmat Allah belum ada pada kamu, ya kira-kira begitu. Penulis surat menjelaskannya kepada jemaat di Efesus itu. Jadi mereka itu bahasanya turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Itu sehingga penulis surat mengatakan aku juga harus melayani mereka, bla 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 gitu, dan sebagainya. Ini menjadi hal yang menarik, saudara-saudara. Persoalan yang krusial bagi kita adalah mirip dengan yang mungkin dialami oleh jemaat di Efesus. Melihat orang beragama lain turut berada di dalam kasih karunia Allah itu bukan persoalan yang mudah. Karena sampai sekarang orang masih berpikir orang tua saya, orang yang paling baik seluruh dunia, orang yang memelihara saya, mengajarkan hidup bermoral dan berpendidikan, tetapi sayang dia belum Kristen sehingga ketika mati sayang sekali dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Paham seperti itu saudara-saudara masih banyak kita jumpai dalam kehidupan berjemaat. Pokoknya orang lain itu rasanya nggak mungkin mendapatkan kasih karunia Allah. Orang agama lain rasanya tidak mungkin, tidak akan mendapatkan anugerah Allah, Roh Kudus dari Allah. Kalau kita berpikir Roh Kudus itu untuk kita, kasih karunia itu untuk kita, keselamatan itu untuk kita. Itu sudah dikumpulkan oleh penulis surat di abad pertama dulu. Bahwa persoalan itu juga dialami oleh jemaat Kristen mula-mula ketika mereka membatasi diri. Kamu bukan kelompok saya. Oke, kita sama-sama, kita akrab, kita baik, kita bisa bekerja sama, dan saya tetap menilai kamu orang yang paling baik seluruh dunia. Tapi sayang sekali ketika mati nanti kamu tidak bisa masuk ke surga. Pemahaman itu terus hidup. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini tidak memaksa kita berubah pemahaman itu, ganti pemahaman itu, tidak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, nah disitulah hikmat. Kita mengukur hikmat ketika kita juga merasakan tenang, merasakan damai, ketika kita menghayati, meyakini Allah juga turut bekerja kepada orang-orang yang lain. Kalau dulu kepada orang-orang non-Yahudi, kalau Lukas kepada orang-orang yang bukan Kristen malah, sekarang kita juga memahami, menghayati bahwa Allah turut bekerja, datangkan karunia, menyatakan misteri itu kepada kita ketika Ia juga berkarya, ya, melimpahkan kasih karunia kepada orang-orang yang bukan Kristen, bukan orang gereja, bukan orang yang mengenal Allah dan sebagainya. Ini yang kiranya menjadi pegangan kita di dalam mendewasakan hidup kita sebagai orang yang beriman